berbasis kepada Quran surat Ali Imran ayat 133, 134. Kita akan menusuk lebih dalam lagi untuk membongkar sebetulnya apa sih amarah itu. Baik, kita lihat dulu. Apa sebetulnya marah itu? Dan kapan kita marah? Biasanya kalau kita menyebut kata marah, itu ada kaitannya dengan emosi. Emosi itu bahasa Indonesia, aslinya bahasa Inggris. Emotion. Ternyata setelah saya telusuri kata per kata, emotion itu berasal dari kata motion. Motion. Motion itu bahasa Indonesianya adalah gerak. Motion itu artinya nggak mau diam. Motion itu artinya selalu berubah. Jadi sebetulnya emotion itu, emosi, itu adalah keadaan mental yang menyebabkan kita tidak bisa konsisten, selalu mudah berubah. Sebentar sedih, sebentar bahagia. Sebentar mencintai, sebentar membenci. Transisi yang semacam ini yang disebut dengan emotion. Dari kata motion, motion itu bergerak, berubah, gak mau diam. Nah, ini kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan kolbunya itu gampang berbolak-balik. Kan ada orang yang model kayak gitu tuh, ya. Kalau lagi cinta banget, dalam waktu yang singkat kalau benci banget. Sebentar ramah sekali, tapi sebentar serem sekali. Nah makanya itu yang sering disebut dengan bipolar. Orang yang berkepribadian ganda. Sebetulnya kepribadian dia bukan ganda, satu kesatuan, cuma ada emotion. Dirinya itu mudah berubah. Motion itu artinya bergerak. Jadi transisinya begitu cepat. Gitu. Nah, oleh karena itu emosi selalu dikaitkan dengan kemarahan. Apa sih marah itu? Marah itu adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak adil, tidak benar. Dan kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Jadi kalau definisi marah itu seperti ini, sebenarnya marah itu tidak semuanya buruk. Nah, nanti akan saya beritahu bagi yang suka marah, ada caranya. Marah yang baik sedikit. Baik sedikit nanti saya kasih tahu caranya. Karena kemarahan itu dalam bahasa David Hawkins itu adalah energi. Dan energi dalam bahasa fisika itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi itu dapat dirubah bentuk. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan energi. Dan tidak ada juga yang bisa meniadakan energi. Energi itu sudah ada. Cuman energi itu berubah bentuk. Contoh sederhana. Asalnya energi air, energi potensial air. Adanya di mana? Ya, dulu kampung di sana, ya, di Cirata itu kampung di Bendung. Sehingga air sungai Citarum yang begitu luar biasa itu kemudian ditampunglah. Nah, setelah ditampung kemudian dia memiliki tenaga potensial yang disebut dengan tenaga potensial air. Lalu itu digunakan untuk mendorong turbin, bukan? Maka dibangunlah pembangkit listrik tenaga air, namanya PLTA. Isinya apa? Air yang ditampung itu, tenaga yang besar itu kemudian disalurkan ke pipa, digunakan untuk memutarkan turbin. Jadi asalnya energi potensial berubah menjadi energi kinetik, kemudian menggerakkan turbin, setelah itu dirubah menjadi energi listrik.
Setelah terjadi energi listrik kemana? Disalurkan ke rumah-rumah. Terserah sampai di rumah mau dibuat jadi apa. Ada yang dijadikan energi cahaya. Ada yang dijadikan energi gerak, memutar blender di dapur. Ada yang dijadikan energi gerak untuk apa? Memompa air. Memasuki toren, dari toren dijatuhkan ke bawah. Di rumah kita betapa susahnya kalau tidak ada listrik. Coba sadari, apa yang terjadi di rumah? Yang terjadi di rumah itu adalah perubahan energi. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan rumah. Habis keramas, ya supaya tidak pusing, hair dryer. Itu energi listrik diubah menjadi energi gerak, sehingga kipas angin bergerak, rambut cepat kering. Kenapa? Karena dengan ditiupkan udara, proses penguapan air menjadi lebih cepat. Nah, cuma itu tidak pernah disadari bahwa sebetulnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Energi itu hanya bisa dirubah bentuk. Itu namanya hukum kekekalan energi. Nah, gaul dikit ngajinya, biar pinter sedikit. Itu kan sebetulnya fakta sehari-hari yang tidak pernah disadari. Kalau marah itu energi, berarti sesungguhnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, juga tidak bisa diciptakan. Kalau marah itu energi, berarti energi itu bisa dirubah bentuk. Apa bisa kemarahan diubah menjadi energi cinta? Bisa. Apa bisa kemarahan bisa diubah menjadi lembut? Bisa. Disitulah kita belajar. Disitulah pentingnya kita belajar. Oke, lanjutkan dulu. Jadi kemarahan itu wujudnya apa? Nah, supaya gampang. Wujudnya kemarahan, satu, amarah. Jelas, itu wujud yang pertama. Wujud yang kedua, kemarahan adalah sakit hati. Jadi sakit hati itu sebetulnya ya wujud lain dari kemarahan. Ini berita baiknya untuk mereka-mereka yang masih gampang sakit hati, itu tanda dalam dirimu masih ada kemarahan. Jadi kemarahan itu wujudnya yang pertama supaya gampang, amarah, itu jelas. Itu sudah tidak usah dibicarakan lagi. Wujud yang kedua adalah sakit hati. Wujud yang ketiga adalah sedih. Sedih pun sebetulnya wujud lain dari kemarahan. Tiba-tiba sedih. Bingung saya kenapa ya, kok hari ini saya sedih. Kamu tuh masih punya kemarahan. Masih ada energi kemarahan yang sekarang sedang mewujud menjadi sedih. Makanya saya jelaskan nih, hari ini saya jelaskan secara saintifik supaya mengerti polanya. Merasa terancam, itu juga kemarahan. Dalam wujud lain. Cemas, takut, itu juga wujud dari kemarahan dalam bentuk yang lain. Ketika ada kemarahan, gimana cara mendeteksinya? Gampang. Begitu kemarahan meningkat, maka kadar adrenalin dalam darah kita juga meningkat. Nah, adrenalin itu adalah kadar hormon dalam darah yang membuat kita menjadi cemas, tegang. Itu sebetulnya bagi yang cerdas, mereka bisa baca. Kalau otot kita tegang, cara rangkel, sebetulnya bisa jadi bukan sekedar capek secara fisik, itu ada kemarahan. Dan sudah mewujud menjadi sebuah indikator baru. Karena apa? Hormon adrenalin dalam darah meningkat. Ya, itu. Nah, gejala-gejala fisik yang lain apa? Ketika orang itu sedang marah, nah, makanya saya sering mengatakan, kalau ingin tahu manusia terjelek di dunia, lihat saja kamu ketika sedang marah. Ya. Jadi nanti kalau lagi marah, kebetulan nih lagi marah. Saya ingin tahu manusia terjelek di dunia. Lagi marah-marah,
kemudian lihat cermin. Di situ kau akan ketemu manusia paling buruk rupa di semesta ini. Ketemu nanti itu. Ya, gitu. Nah, ketika orang itu sedang marah, satu ya, biasanya merasa diri berkuasa. Makanya orang yang sedang marah biasanya sulit mendengarkan orang lain. Coba, kalau dua orang yang sedang marah ketemu, coba, gak mungkin ngomonginnya gantian, gak mungkin, pasti berjamaah, dan pasti tidak mau kalah. Karena apa? Merasa diri berkuasa, karena masing-masing sedang dikuasai oleh kegelapan dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang marah itu merasa dirinya kuat, sehingga orang yang sedang marah itu biasanya tidak mau dikalahkan. Makin dikalahkan, makin marah. Itu sebabnya orang-orang yang hebat, bela diri misalnya, atau yang tinjunya hebat misalnya, sekelas Muhammad Ali, justru ketika orang lain itu marah, malah dibuat supaya marahnya menggebu-gebu. Karena ketika marah menggebu-gebu, dia menjadi kehilangan kontrol. Disitulah kemudian kekalahan itu akan datang. Karena apa? Orang yang bertindak dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Itu sudah hukum alam. Ya tuh? Oke. Dan orang yang sedang dikuasai kemarahan biasanya mengabaikan rasa sakit. Rasanya juga hilang. Jadi kalau ingin tidak terasa kalau lagi sakit, marah saja. Dan setelah itu tambah parah. Karena itu cuma sesaat saja sebetulnya. Karena dia sedang dikuasai oleh egonya. Yang keempat, tidak berdaya. Dari orang yang sedang dikuasai oleh kemarahan, dia tidak berdaya. Maksudnya apa? Dia tidak berdaya untuk mengendalikan dirinya. Yang kelima adalah frustrasi, rendah diri. Oleh karena itu, maka orang yang sedang dilanda kemarahan, untuk menghilangkan amarahnya itu dengan cara apa? Menyerang, berteriak, atau melakukan kekerasan fisik. Karena dia sedang diganggu oleh pikiran bawah sadarnya. Dia pikir kalau dia itu mukul-mukul pintu, maka kemarahannya hilang. Kan gitu. Nah, kita selusuri dulu nih supaya semuanya tuntas. Nanti kita kaitkan dengan ayat tadi, kemudian kita coba elaborasi lebih dalam. Apa yang memperparah seseorang yang sedang marah? Ini sudah marah. Ini sudah marah. Lebih parah lagi marahnya. Pertama, ini masalah mood ya. Masalah mood. Oleh sebab itu, saya kan sering mengajarkan perbanyak dopamin, perbanyak oksitoksin, perbanyak serotonin, perbanyak endorfin. Karena itu menimbulkan mood yang baik. Yang suami istri sering pelukan, itu moodnya baik. Sering ke tempat-tempat yang lebih dekat ke alam. Lihat pemandangan, lihat gunung, lihat ruang kosong, itu sebetulnya meningkatkan mood itu. Banyak sekali yang mengabaikan hal seperti itu. Berjemur ya di matahari itu meningkatkan mood. Mandi pakai air hangat itu juga meningkatkan dopamin. Makan enak, ya sehat, itu juga meningkatkan mood itu. Jadi banyak sekali, dengarkan musik itu juga meningkatkan mood itu. Sudah pemarah, ke hutan, gak mau menyatu dengan alam, gak mau,
dengarkan musik haram, joget nggak mau, ya. Diajak cerita-cerita nggak mau, diajak humor juga marah. Wah, parah itu, parah. Makanya banyak yang mengabaikan, ya, ketika saya ajak, yuk kita ke alam, yuk kita naik gunung, yuk kita ke curug, yuk kita meditasi di alam. Banyak yang mengabaikan. Wah, buat apa? Apalagi dikaitkan dengan uang, katanya menghambur-hambur uang. Ya Allah, uang yang kita keluarkan itu tak seberapa dibandingkan mood, ya, rasa yang didapat oleh kita. Dan itu akan menurunkan tensi sehingga tubuh kita menjadi lebih rileks, pikiran menjadi lebih rileks. Apalagi kalau di alam terbuka itu kita bisa sempat meditasi, kita bisa mengambil energi dari alam, itu kan luar biasa. Makanya coba lihat, ya, hampir di semua, ya, komunitas spiritual menyatu dengan alam itu rutin, karena itu perlu, bagian yang harus ada itu, karena kita berasal dari alam. Dan itu sebetulnya menurunkan tensi, menurunkan tingkat keseriusan. Saya lihat ibu-ibu di Jelekong itu nyanyi terus, ya, dari pagi sampai sore. Bukan hanya dia yang senang, tapi yang dengar juga senang. Joget gitu, kan murah sebetulnya. Paham maksud saya? Tuh. Jadi itu mood, ya, sangat penting, ya, meningkatkan mood supaya mood kita bagus. Karena orang yang moodnya jelek itu gampang sekali, ya, gampang sekali mengalami kecelakaan spiritual. 2. Mengalami frustasi yang berulang, yang kemudian menimbulkan rasa putus asa. Nah, ini pengumumannya apa? Kalau kita mengalami hal-hal yang berulang dalam hidup, saya kasih tahu, ya, semua yang menarik itu semua ke dalam hidup kita adalah kita sendiri. Itu yang diberikan pada semesta, itu yang kita terima dari semesta. Jadi kalau dalam hidup ada yang berulang-ulang terjadi yang sama, sebetulnya kita yang telah menariknya. Yang ketiga, ya, hal-hal yang membuat hidup terasa tidak pasti, penuh risiko dan menakutkan. Kenapa? Karena pikiran kita sering sekali berjalan ke masa depan, sehingga timbul kecemasan yang sangat dalam. Itu yang disebut dengan overthinking. Yang keempat adalah berulangnya situasi, ya, yang di masa lalu membuat kita marah. Lihat saya semuanya. Pernah nggak? Dulu ada kejadian di mana kita marah. Pemicunya itu. Kok sekarang pemicu yang sama muncul lagi dan kita marah? Pernah nggak? Gampang kok. Sepanjang kita masih marah, kejadian itu akan datang dan datang lagi. Jadi kuncinya cuma satu kok, terima yang disebut kita tidak nyaman bagi kita itu, terima yang kita tolak itu, begitu kita terima, berikutnya selesai. Dan pola itu tidak pernah kita baca. Tuh, makanya kita sering terjebur ke lubang yang sama. Yang kelima, ada provokasi yang berulang, biasanya oleh orang lain atau oleh sesuatu. Ini pentingnya kita punya sahabat-sahabat yang bijaksana itu di situ. Mohon maaf ya, punya sahabatnya itu tukang ngadu aja, punya sahabatnya itu tukang memprovokasi. Lagi tenang-tenang gitu ya, tiba-tiba cerita, dan cerita itu kemudian nyangkut-nyangkut sesuatu yang dulu pernah menimbulkan kemarahan, ya terpancing lagi karena udah provokasi. Dan kitanya pun juga mengizinkan, malah pengen tahu, malah tertarik, ya sudah timbul saja kemarahan. Yang terakhir adalah hilangnya empati terhadap orang lain.